Senang sekali untuk berjumpa dengan saudara. Selamat datang di Anugerah Church at Storehouse. Melihat beberapa daripada saudara ya, ada beberapa om dan tante wajah baru. Terima kasih ya, dan juga menyapa daripada saudara yang juga mengikuti kebaktian secara online dari Facebook Anugerah Ministries. Dan seperti biasa saudara ya, pada hari ini adalah minggu keempat pada bulan Mei, dan pada setiap minggu keempat kita melakukan ibadah kita yaitu dengan format Family Week, di mana anak-anak tidak pergi ke sekolah minggu, tetapi kita menginginkan dan kita buat supaya diri kita bersama dengan anak-anak kita beradaptasi saudara ya. Kita belajar supaya satu keluarga kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang memang saudara ya akan ada suara ribut-ribut kalau ada anak-anak kecil, tetapi kita tahu bahwa seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kerajaan surga juga milik mereka. Ada amin saudara ya. Haleluya. Dan puji Tuhan, pada hari ini adalah penghujung daripada bulan Mei tentunya, dan kita masih belajar dalam financial series, dan topik khotbah yang sudah kami persiapkan dengan judul yaitu lifestyle. Katakan lifestyle. Haleluya. Siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, buka bersama dengan kami dalam kitab Lukas pasal yang ke-16. Saudara ya, kita akan membaca bersama-sama daripada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang 10, kita baca dengan suara yang keras dan nyaring ya. Boleh ya? Siap saudara? 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Haleluya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya katakan pada minggu yang pertama, kita tahu bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah benar, saudara ya, adalah iya dan amin. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak ada di sini pada minggu pertama, saudara ya, saya mau memberitahukan bahwa ada 500 ayat, saudara ya, yang berbicara tentang iman dan doa di dalam Alkitab. Banyak nggak, saudara? Banyak sekali, ya, katakan banyak sekali. Banyak sekali. Nah, tetapi tahukah saudara ada berapa banyak ayat yang berbicara tentang uang, tentang harta, tentang utang, saudara ya, di dalam Alkitab kita? Saudara tahu ada berapa banyak? Ada 2000 ayat, saudara ya. 4 kali lebih banyak daripada pada waktu firman Tuhan berbicara masalah iman dan masalah doa. Nah, dari sini kita tahu bahwa Alkitab itu tahu benar, firman Tuhan tahu benar bahwa pada waktu kita hidup di muka bumi, ya, salah satu tantangan kehidupan yang sangat berat yang dihadapi oleh anak-anaknya itu adalah berkutat masalah keuangan, saudara ya. Nah, demikian pula seperti apa yang tadi kita baca pada Lukas 16 ayat 9 sampai dengan ayat 10, di sana adalah satu parable atau satu kisah yang Tuhan Yesus ceritakan, suatu contoh, saudara ya. Di sana Tuhan Yesus memberikan suatu contoh, ada seorang manajer atau seorang pengelola yang hatinya sangat jahat sekali, yang korupsi bahkan ya. Kita tahu bahwa tidak ada masalah saudara ya dengan uang, tetapi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita mengelola atau menghidupi keuangan kita, saudara ya. Nah, di sana dalam cerita itu Tuhan Yesus menceritakan ada seorang manajer atau seorang pengelola keuangan daripada suatu perusahaan yang tertangkap oleh majikannya karena korupsi, saudara ya. Tetapi pada waktu akhirnya dia ketangkap, sebelum dia akhirnya dipenjara, saudara ya, dia melakukan beberapa deal dengan orang-orang yang berhutang kepada majikannya. Nah, nanti saudara tentunya bisa belajar atau bisa baca lebih dalam di rumah tentang apa yang kita atau saya maksudkan, saudara. Nah, kemudian di ayat 9 Tuhan Yesus berkata penekanannya, kita lihat saudara ya. Karena ini sangat penting sekali dan saya melihat tidak banyak orang yang suka mengkhotbahkan daripada ayat 9 ini, karena artinya kalau salah dikhotbahkan nanti artinya akan memiliki arti yang cukup berbeda. Nah, kita lihat di slide yang kelima, saudara. Di sini dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, saudara, mesti kita ingat, kata-kata kuncinya adalah ikatlah persahabatan. Katakan persahabatan. Persahabatan. Kemudian kata-kata kedua dikatakan mempergunakan. Katakan mempergunakan. Mempergunakan. Jadi artinya Tuhan tidak menghendaki kita supaya kita ini istilahnya digunakan oleh mamon atau uang.
Tetapi malah kita tahu bahwa sebenarnya yang harusnya kita lakukan adalah kita yang mendominasi keuangan kita. Kita yang mengelola atau kita yang memerintah di atas uang itu. Nah, ada satu ayat Alkitab dalam The Passion Translation atau TPT, saudara ya, yang akan membuat kita untuk lebih mengerti dari apa yang dikatakan di ayat 9 ini. Di dalam firman Tuhan The Passion Translation dikatakan, "It is important that you use the wealth of this world to demonstrate your friendship with God by winning friends and blessing others." Artinya gini saudara, sangatlah penting bagi kamu untuk memakai kekayaan daripada dunia ini untuk mendemonstrasikan bagaimana kamu mengikat persahabatan dengan Tuhan dengan cara kamu memenangkan orang lain, komunitas kamu, kota kamu, keluarga kamu, dan menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga pada waktu dunia ini akhirnya gagal atau berantakan atau bencana datang pada dunia ini atau binasa, maka kemurahan hatimu pada waktu tadi kamu mengenakan keuangan itu tadi akan membawa adanya upah atau hadiah-hadiah di dalam kehidupan kekal. Ada amin saudara? Amin. Sekali lagi maksudnya adalah supaya Tuhan menghendaki anak-anak kerajaan surga menjadi orang-orang yang cerdik seperti ular, tetapi pada saat yang bersamaan kita harus tulus seperti merpati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, Haleluya. kita lihat slide berikutnya ya. Uang adalah alat sama seperti benda lainnya. Ya, jadi jangan sampai uang itu kemudian yang seharusnya alat memperalat hidup kita, memperalat kita, nggak boleh saudara ya. Justru kita menggunakan uang sebagai alat mempermudah jual beli, ya mempermudah transaksi ketika kita hidup sehari-hari. Nah, hari ini memang adalah Family Week, tidak ada Kids Church, tetapi hari ini anak-anak akan punya kegiatan dengan Miss Sally. Mereka akan belajar bagaimana mempergunakan uang sebagai alat dengan cara yang bijaksana. Untuk itu saya minta kepada anak-anak segera mengikuti Miss Sally karena ini aktivitas yang sangat seru dan dinanti-nantikan ya, setahun cuman sekali. Oke. Ya, silakan ayo anak-anak ikut Tentunya sama anak-anak adalah Miss anak-anak Sally yang masih kecil ya. dan Miss Yolanda ya, Yang- Clarissa, ayo. Yang sudah umur 17 tahun ke atas itu tidak termasuk anak-anak Ya, ya. itu termasuk remaja ya. Karena Michelle Oke. akan membawa anak-anak kita untuk belajar untuk berbelanja, saudara ya. Oke, ayo anak-anak silakan ikut sama Miss Sally, sama Miss Yolanda ya. Oke, nah Miss Debbie di sini dong, nanti siapa yang khotbah gitu. Oke. Kita akan belajar sesuatu saudara ya, jadi biarlah anak-anak kita juga bisa belajar secara praktikal. Dan kita sebagai orang tuanya, kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kalau orang tua nggak perlu diajarin belanja saudara ya. Karena orang tua sudah pintar belanja. Tapi mereka bukan hanya belanja, nanti ada pertanggungan jawabnya ya. Oke, lihat kanan kirinya bilang uang adalah alat gitu saudara. Uang adalah alat. Ya, nah jadi jangan mencintai alat gitu saudara ya, tapi cintailah Tuhan, amin saudara. Slide berikutnya ya, jangan cintai uang karena itu hanya alat. Cintailah Tuhan, karena Tuhan itu adalah sang pemberi berkat, amin saudara. Amin. Jangan cintai berkat-berkat Tuhan, tapi cintai pemberi berkatnya. Because God is all that matters, amin saudara. Amin. Tuhan itu yang benar-benar berarti dalam hidup kita, bukan pemberian-pemberiannya, amin saudara ya. Nah seperti tercatat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, tidak ada yang salah dengan uangnya. Tetapi ketika hati kita cinta uang, itu yang menjadi salah saudara. Orang yang hatinya cinta uang, matanya dibutakan menjadi gelap. Tidak lagi melihat apakah ini saudara, apakah ini teman, apakah ini sahabat, apakah ini orang tua, apakah ini anak saudara ya. Karena hatinya mencintai uang maka perpecahan bisa terjadi, persengketaan bisa terjadi. Berapa banyak di dunia ini ya keluarga yang baik-baik kemudian tercerai-berai, kemudian terpecah belah gara-gara soal warisan. Ya kan? Ketika orang tua meninggal, kemudian katakanlah mungkin tidak mencatat di dalam surat wasiat
berapa persen untuk anak pertama, berapa persen untuk anak kedua, untuk anak ketiga, ya, atau untuk cucu-cucunya, cicitnya. Maka yang terjadi apa? Ribut keluarga besar karena mereka apa? Berebutan harta, berebutan warisan, berebutan uang. Itu adalah kejahatan yang bisa dilakukan oleh manusia ketika hatinya mencintai uang. Dia tidak lihat lagi, oh ini orang tua, tidak lihat lagi, oh ini saudara, tidak lihat lagi hal-hal yang seperti itu karena matanya sudah digelapkan. Dan kita anak-anak Tuhan tidak mau hidup yang seperti itu. Amin saudara. Ayo coba lihat kanan kirinya bilang cinta Tuhan bukan cinta uang. Haleluya. Sangat penting sekali untuk kita mencintai Tuhan saudara, karena kalau pada waktu kita mencintai Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak di dalam hati Tuhan kepada kita, maka semuanya itu akan masuk pada jalur yang benar saudara ya. Kita akan menjadi orang-orang yang bukan saja mencintai Tuhan, tetapi kemudian kita akan menjadi orang yang mencintai keluarga kita, mencintai istri kalau kita adalah suami, mencintai suami kalau kita adalah istri saudara ya, mencintai anak-anak kita saudara, tapi kita tahu prioritas yang benar. Nah slide berikutnya, Matius 6 ayat 21, ini saya khotbahkan di minggu yang pertama, saya akan ulang di sini saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah tetapi alangkah baiknya kalau rupanya yang menjadi harta itu bukan uang kita. Amen. Benar gak? Kita tahu yang menjadi harta itu seharusnya sesuatu yang lain. Bagaimana kalau misalnya Tuhan itu menjadi harta kita? Ada amin saudara ya. Amen. Jangan pernah mengejar kekayaan, karena kekayaan itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat semu. Raja Salomo berkata bahwa pada waktu dia mau menangkap daripada kekayaan itu, kekayaan kemudian hilang seperti angin saudara ya. Menjadi kehidupan yang sia-sia. Kalau harta kita itu adalah kerajaan surga, kalau harta kita itu adalah melakukan perbuatan yang benar, kalau harta kita itu adalah keluarga kita, kalau harta kita itu adalah kehendak dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka arti daripada Matius 6:21 ini juga dapat berarti di situ hatimu berada saudara. Jadi sebenarnya di bulan ini kami sangat ingin sekali supaya Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat kita tuh belajar banget mengerti apa arti konteks tentang keuangan. Sekali lagi supaya kita tidak dikuasai oleh uang, karena uang itu adalah budak saudara, uang itu adalah alat. Kalau kita berhasil menguasai keuangan kita, maka budak itu atau alat itu akan bekerja dengan luar biasa bagi kita loh. Tetapi pada waktu kita gagal untuk menguasai keuangan kita, yang terjadi apa saudara? Kita akan dikuasai oleh gelap mata, kita akan menjadi orang-orang yang jahat, kita akan menghalalkan segala macam cara saudara ya. Dan mengenai cinta uang ini bukan saja kepada orang-orang yang nggak punya duit loh saudara, orang-orang yang lagi membutuhkan. Termasuk orang-orang yang sangat kaya sekalipun, termasuk konglomerat sekalipun. Mereka atau siapapun daripada kita rentan banget untuk masuk dalam kategori cinta uang saudara ya. Katakan bersama dengan kami, katakan saya mau mencintai Tuhan. Saya mau mencintai Tuhan. Bersama-sama, 2, 3. Saya mau mencintai Tuhan. Saudara yang online juga dapat berkata, katakan dan ketik, saya mau mencintai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kami akan membahas tentang lifestyle. Ada 4 macam lifestyle yang akan kita pelajari hari ini. Yang nomor 1 yaitu modest ya. Modest itu artinya sederhana gitu ya. Nomor 2 rajin ya. Jadi nanti akan kita pelajarin tentang bagaimana kita bisa hidup rajin. Kemudian yang ketiga adalah lifestyle yang memberi ya. Karena orang Kristen nggak mungkin mencintai tanpa memberi. Kasih itu pasti akan memberi saudara ya. Action oriented ya. Kemudian yang terakhir adalah lifestyle yang trusting dan resting. Percaya kepada Tuhan dan beristirahat di dalam kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Amin saudara ya. Jadi ini akan seru sekali saudara. Kita langsung masuk ke bagian lifestyle yang pertama. Jadi orang Kristen itu hidupnya lifestyle-nya itu harus modest. Katakan modest. Modest. Ya, modest itu artinya sederhana gitulah, simple gitu saudara. Jangan dibikin rumit gitu saudara, karena hidup ini sudah rumit. Kalau kita bikin lebih rumit lagi pusing kepala Barbie gitu saudara ya. Jadi hidup sudah rumit, mari kita mempunyai lifestyle yang simple, yang sederhana, yang modest gitu saudara. Jadi supaya nggak tambah pusing gitu saudara ya. Nah bagaimana caranya kita mempertahankan lifestyle kita ini supaya modest ya. Lifestyle yang seperti Tuhan Yesus, dia bisa naik kuda tapi dia lebih milih naik
keledai gitu contohnya saudara ya. Dia bisa aja tuh kalau mau merem langsung terbang gitu saudara ya. Tapi dia tidak melakukan hal itu, dia tetap jalan kaki gitu saudara ya, modest. Nah saudara, modest itu artinya kita tidak perlu membandingkan hidup kita ini dengan orang lain. Apalagi di zaman yang serba modern seperti sekarang, teknologi yang begitu terbuka, sosial media yang setiap hari membuat kita ngeliat orang lain pakai baju apa, orang lain pakai sepatu apa, orang lain pakai tas apa, orang lain liburan kemana, orang lain makan di mana gitu saudara ya. Sehingga kita seringkali di dalam kamar kos kita mungkin merasa ngenes nangis karena ya gua kok gak bisa ya kayak dia. Kalau saudara terus-menerus membandingkan hidupmu dengan orang lain, kau tidak akan bisa berbahagia di atas muka bumi ini. Kunci kebahagiaan nomor satu yang harus kita pegang, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada amin saudara. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Terima kasih Tuhan ya. Dengan apa yang aku punya hari ini. Meskipun sederhana tapi bisa memuliakan Tuhan, itu adalah intinya. Meskipun sederhana tapi aku bahagia kok Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya mau cerita dikit. Beberapa hari yang lalu Tuhan kasih kesempatan saya pulang ke Surabaya, tapi enggak ke Surabayanya ya. Saya ajak oma sama mama sama adik saya yang paling kecil pergi ke kota Malang dan kita nginep di sana 2 malam saudara ya. Oma saya sudah tua saudara, usianya 86 tahun, sudah tidak bisa mobile lagi kemana-mana, harus pakai kursi roda ya. Dan ini adalah saatnya dimana oma menginap di rumah mama gitu ya. Jadi kesempatan saya bisa datang untuk ajak mereka jalan-jalan. Oma sudah 86 tahun saudara ya. Nah kemudian kami pergilah ke kota Malang ya. Kami mengunjungi beberapa tempat tapi juga nggak bisa yang terlalu adventure ya. Karena oma pakai kursi roda jadi susah naik turun tangganya saudara ya. Harus tempat-tempat yang friendly untuk kursi roda ya. Maka tempat yang kami kunjungi ada museum angkut ya. Baru di tempat itu saya tahu loh pesawat untuk presiden itu seperti apa. Pak, saya masuk ke istana kepresidenan. Di sini kan ada pilot gitu saudara ya. Keren loh ya. Jadi tempat duduknya juga beda. Lalu ada meja kerjanya, ada ruang meetingnya ya. Lalu ada ruang makannya. Wah, keren banget. Enak deh rasanya kalau terbang kayak gitu ya. Berarti harus jadi presiden dong ya. Nah, saudara, kemudian yang saya mau ceritakan adalah ketika hari kedua, saya tuh pengen banget mengunjungi kampung warna-warni. Ya, kemudian saya pergi ke kampung warna-warni dengan adik saya. Oma sama mama menunggu di mobil karena ternyata di kampung warna-warni itu harus turun tangga, naik tangga gitu ya. Yang membuat saya takjub adalah sebenarnya itu perkampungan biasa. Boleh dikatakan mungkin perkampungan kumuh ya asalnya karena itu perkampungan di tepi bantaran sungai. Nah itu kalau yang di Jakarta yang sering digusur-gusur itulah saudara ya. Nah tapi yang buat indah adalah mereka mengecat 3 RT itu bekerja sama. Mengecat rumah-rumah mereka dan semua sekelilingnya dengan warna-warni. Ya saudara bisa cek nanti di Instagram saya ya, ada yang pink, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ungu gitu ya. Jadi saya melihatnya tuh wow kok bisa ya kayak gini gitu ya. Dan itu sungainya juga airnya jernih, mengalir gitu saudara, nggak ada sampah ya. Yang membuat saya takjub adalah saya tahu bahwa ini adalah perkampungan yang sederhana. Jadi kalau di luar rumah mereka misalnya ada lemari, mereka pun akan cat lemari buku mereka warna-warni saudara ya. Supaya satu tema gitu saudara ya. Dan itu yang membuat saya kagum adalah kok bisa ya ini orang-orang Indonesia dalam kesederhanaan mereka, tetapi mereka tidak menganggap kesederhanaan itu sebagai suatu hal yang memalukan atau hina. Mereka menciptakan sesuatu hal yang indah, yang bisa bikin orang bangga jadi orang Indonesia. Amin saudara. Yes. Ya, ini seharusnya perkampungan kumuh, tapi enggak kumuh sama sekali, bersih dan indah saudara. Amin. Jadi itu bisa kita jadikan pembelajaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, katakanlah kita hidup dalam kesederhanaan, tapi kalau kita bisa menciptakan keindahan dalam kesederhanaan, orang akan takjub kok ngelihat kita. Amin saudara ya. Sama seperti saya waktu itu, dan saya bilang sama adik saya gini, ini kalau udaranya dingin dikit kayak di Belanda tahu nggak gitu ya. Karena Belanda kan itu sungainya jernih dan indah sekali sekelilingnya ya. Lalu yang kedua saudara, modest.
Selain tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, juga tidak brand minded. Ya, kalau beli barang itu enggak harus merek yang itu. Kalau enggak merek yang itu saya enggak mau pakai. Karena kalau enggak merek yang itu gatel badan saya gitu saudara ya. Ada loh orang-orang yang seperti itu ya. Itu membuat hidup rumit tambah rumit gitu saudara ya. Enggak harus, jadi ajari anak-anak kita dari sejak dini untuk tidak brand minded ya. Kami mengajari anak-anak kami seperti itu saudara. Kalau mau beli barang, ya enggak harus yang merek-merek dong. Kalau merek-merek kan mahal. Bolehlah sekali-sekali beli barang merek, tapi tidak harus selalu barang merek ya. Kita ajarkan itu pada anak-anak kita. Kemudian modest, tapi artinya juga bisa menempatkan diri dengan baik. Ya kalau diundang orang ke pesta misalnya saudara, ya jangan pakai jeans gini saudara ya kan. Ini by the way Pastor Debbie sama Pastor Daniel hari ini jin-jinan karena dress code-nya memang denim gitu saudara ya. Ini kedatangan tamu dari jauh, dari Kalimantan, teman lama yang udah lama gak ketemu. Dia datang keren banget, coba lihat ya. Saudara Bedo dengan saudari Tridia gitu kan. Saya jadi malu karena kok ini pastornya jin-jinan ya. Ya karena dress code-nya begitu. Nah saudara, kita harus bisa menempatkan diri dengan baik. Ya kalau diundang orang jamuan makan malam di hotel bintang 5, ya kita harus dress up gitu saudara ya. Ya juga jangan malu-maluin gitu lah, harus tahu tempatnya. Tapi bukan berarti dress up all the time. Terus kalau lagi pelayanan turun ke tempat yang kumuh, tetap tuh pakai dress up yang bagus. Ya nggak bisa gitu loh saudara ya. Jadi harus tahu tempatnya. Kayak kemarin tuh kita pelayanan ke panti asuhan. Coba yang ikut ke panti asuhan bilang, wuh, seru nggak? Seru ya, ada kita bagikan firman Tuhan, kita bawa sembako, kita bagikan goodie bag, kita ajak mereka main dodgeball ya. Dan itu semangatnya mereka, waduh sampai main gendang dan bilang 03, gitu, keren banget saudara ya. Saudara, menempatkan diri dengan baik ya, karena di panti asuhan itu nggak ada AC-nya panas ya, kita dress down gitu saudara. Jadi harus tahu kapan kita dress up, tapi juga harus tahu kapan kita dress down. Menempatkan diri dengan baik ya. Kemudian hidup modest harus punya budget atau perencanaan. Kalau tidak punya budget, yakin deh, begitu terima gaji atau keuntungan atau apapun juga dari usaha kita, habis langsung kalau nggak punya budget saudara ya. Jadi harus punya budget. Budget itu harus include apa? Kalau untuk Anda, keluarga-keluarga muda, budget Anda harus include pendidikan anak. Karena pendidikan zaman sekarang itu mahal saudara, jadi harus dipikirkan, harus ditabung, harus ada budgetnya. Ya, keluarkan klik berikutnya. Kemudian setelah itu kalau kita udah masukin usia yang produktif tapi udah masuk ke 40-50 harus mulai memikirkan ya dana untuk hari tua ya. Karena kita tidak mau nanti kalau sudah tua, sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi lalu kita tidak punya income, lalu bagaimana kita akan memberatkan anggota keluarga kita yang lainnya ya. Jadi ini buat yang masih muda-muda, yang masih usia produktif harus dipikirkan mulai sekarang, plan it out ya. Kita harus punya rencana menuju ke sana. Ada amin saudara. Amen. Ya. Nah kemudian yang berikutnya kita juga harus punya budget untuk liburan. Karena kalau nggak pernah libur juga mungkin bosan, stres gitu kan ya. Lalu kalau libur tetap di kamar kos atau tetap di rumah gitu ya. Ini bentar lagi kan liburan lebaran, mbak-mbak pulang gitu kan. Kalau kita nggak pergi liburan ya sumpek juga. Di rumah harus bersih-bersih sendiri, cuci-cuci sendiri, masak sendiri ya kan. Nah tapi kalau mau pergi liburan harus punya budget. Nah artinya apa? Harus nabung, nggak bisa dihabis-habisin terus gitu ya, saudara. Di Galatia pasal yang pertama ayat 10, di sana firman Tuhan berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ada satu panggilan daripada firman Tuhan supaya kita hidupnya itu modest. Ya, saudara kita tahu bahwa modest ini harus kita jalankan mulai daripada waktu kita masih muda. Ya, alangkah baiknya nih di sini masih ada banyak teman-teman atau jemaat-jemaat yang masih single, belum menikah. Ya, coba kalau kamu nanti misalnya mendekati orang atau didekati orang, cek bagaimana mereka mengelola keuangan mereka. Penting loh, ya. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita nggak bisa cuma dimakani yang namanya cinta. Saudara ya, kalau bisa dinamakan namanya cinta, makan tuh cinta ya. Jadi makanya selalu di tempat ini kami selalu dengungkan
terutama kepada anak-anak perempuan ya, atau gadis-gadis perempuan. Kalau kamu mau dikejar pacaran dengan seseorang, tanya dulu pekerjaanmu apa gitu. Ini penting banget. Dan kemudian sangat penting banget bagaimana sih kamu ngelola keuangan kamu. Saudara, ini sebenarnya bukan masalah untuk menjadi matre loh ya. Tetapi karena apa? Dan di dalam kehidupan manusia, masalah keuangan itu kompleks banget saudara ya. Makanya di dalam salah satu doa Raja Salomo dia berkata, Tuhan jangan jadikan aku terlalu kaya. Karena kalau aku terlalu kaya aku akan melupakan Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan jangan jadikan aku sangat miskin. Karena aku kalau sangat miskin aku memalukan namamu Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan sudah mengerti banget masalah hal ini. Nah makanya di dalam modesty atau hidup kesederhanaan itu sangat penting sekali untuk kita terapkan mulai usia kita atau anak-anak kita masa dini saudara ya. Enggak ada waktu kata terlalu cepat atau karena apa saudara, karena kalau nanti kita enggak lakukan terlambat hidup kita akan susah saudara ya. Tentunya ini menjadi lifestyle yang sangat penting di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lifestyle yang kedua ini berbicara yaitu tentang rajin. Saudara, firman Tuhan banyak sekali membahas tentang kerajinan ya. Berbicara tentang kerajinan, mari kita lihat dulu di dalam Amsal 13 ayat yang keempat. Di sini firman Tuhan dengan jelas berkata, saudara ya, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi apa? Kelimpahan. Kita baca saudara bersama-sama, ini menarik banget ya. Di dalam kitab Amsal itu banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat mulia saudara ya. 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi kalau kita mau berbicara tentang lifestyle ini, saudara milikilah lifestyle kerajinan yang artinya apa? Di dalam kehidupan ini pilihlah untuk kita mempunyai tujuan hidup yang benar. Karena di dalam kehidupan kita ada banyak sekali pilihan-pilihan yang dapat datang dalam kehidupan kita, saudara ya. Mempunyai kerajinan itu artinya mempunyai tujuan hidup yang benar. Artinya apapun yang saya kerjakan atau tawaran-tawaran itu, apakah tawaran itu ujungnya akan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan atau enggak? Betul saudara ya. Apakah tawaran itu akan membuat keluarga saya lebih kokoh enggak? Apakah tawaran itu akan membuat saya menjadi seseorang yang lebih baik atau lebih buruk saudara ya. Nah kalau kita dapat berpikir dengan tenang saudara. Kalau kita enggak cuma tergiur masalah uang, masalah mobil, masalah barang mewah. Maka saya percaya hidup kita akan memilih sesuatu yang lebih bijak. Sangat penting sekali. Kita harus belajar daripada orang-orang yang sudah salah jalan dalam kehidupannya saudara ya. Karena apa? Hati manusia itu pada waktu istilahnya ditawari kekayaan, ditawari posisi, ditawari jabatan. Dengan gampang sekali hati manusia itu akan gampang berubah. Ada amin saudara ya. Nah kemudian poin yang kedua di dalam kerajinan. Kita tahu kalau saudara mau berbicara masalah kerajinan, artinya saudara mau nggak mau harus berurusan dengan yang namanya perencanaan. Bagaimana dengan hidup saudara? Sudah nggak saudara membuat rencana minggu depan saudara mau ngapain? Ya, saudara sudah buat perencanaan nggak? Bulan Juni saudara mau ngapain? Bukan cuma minggu depan loh. Ya, saudara sudah buat rencana nggak? Dalam quarter atau cawu ke depan, ya 3 bulan ke depan saudara mau ngapain? Ada nggak perencanaan itu? Saudara sudah punya rencana nggak? Sampai dengan Desember 2019 rencana saudara sudah tersusun nggak? Karena ini sangat penting sekali, karena apa? Hari-hari ini kalau saudara mendapati semakin lama sepertinya hari itu semakin cepat banget saudara. Sepertinya baru saja kita merayakan Natal loh di tempat ini, benar nggak ya? Dengan semua hura-hura, dengan semua fun, ketawa-ketawa, kita foto-foto di sini. Sekarang sudah bulan berapa saudara? Penghujung bulan Mei saudara ya, sudah 6 bulan, hampir 6 bulan ini kita masuki tahun 2019 saudara. Cepat banget. Kalau kita gagal membuat rencana, artinya apa? Saudara berencana untuk menjadi gagal. Siapa yang mau gagal dalam kehidupan ini? Katakan saya tidak mau gagal. Saya tidak mau gagal. Coba lihat kiri kanan. Katakan kita harus buat rencana yang baik. Kita harus bikin rencana yang Amin saudara ya. Nah karena apa? Ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Saya selalu dengungkan daripada tempat ini. Berkat itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Tetapi ada porsi yang harus kita mainkan, saudara ya, berkat itu dari Tuhan, tetapi harus ada bagian daripada kehidupan kita yang harus kita kerjakan.
Kita harus bekerja keras, kita harus sekolah dengan baik, kita harus bangun pagi-pagi saudara ya. Kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita karena kerajinan itu bahkan firman Tuhan mengatakan kita harus melihat kepada si semut yang kecil saudara ya. Karena si semut yang kecil ini adalah salah satu contoh yang sangat menarik banget bagaimana saudara mereka mengumpulkan makanan di musim panas. Saudara sehingga pada waktu musim hujan atau musim dingin mereka tidak lagi bingung akan makanan yang harus mereka makan. Kalau semut aja yang saya percaya saudara ya, pikirannya atau otaknya sangat kecil banget. Semut itu kan sangat kecil banget saudara ya, tetapi otaknya juga lebih kecil. Saudara dan saya kita lebih berhikmat daripada semut. Masa sih kita kalah sama semut? Saudara ya, kita nggak boleh malas. Katakan saya nggak mau malas. Saya nggak mau malas. Katakan saya akan menjadi orang yang rajin. Saya akan menjadi orang yang Bahkan rajin. firman Tuhan mengatakan saudara janganlah kerajinanmu kendor. Layanilah Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oh, rupa-rupanya jangan kasih kendor, itu Jangan dari kasih Alkitab kendor, ya. betul, Oke. ya. Nah, saudara sekarang kita masuk lifestyle yang ketiga ya. Jangan kasih kendor, ayo ngomong dulu. Jangan kasih kendor. Puji Tuhan. Saudara, lifestyle yang ketiga sebagai orang Kristen adalah memberi gitu saudara ya. Nah, kita akan buka dulu Alkitab ya dari Ulangan pasal yang ke-28 ayat 12 dan kami berharap supaya jemaat yang di Anugerah Church at Storehouse ini benar-benar memegang ayat ini sebagai janji Tuhan buat hidup kita. Yes. Amin saudara Amen. ya. Dikatakan, kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Stop dulu di situ. Perbendaharaannya ini adalah storehouse, saudara. Amin ya. Amen. Jadi Tuhan itu juga punya storehouse di surga dan Tuhan janji Dia akan buka storehouse-nya di surga. Amin, saudara. Yes. Untuk apa, saudara? Kita baca ya. 2, 3. Yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yang percaya katakan Yes. amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yesus. Haleluya. Ya. Ini janji Tuhan buat kita. Pegang baik-baik saudara. Bahwa Tuhan mau membukakan perbendaharaannya yang di sorga. Ya, storehouse yang ada di sorga. Tuhan mau bukakan ya tingkap-tingkap langitnya. Memberikan hujan kepada kita pada masanya. Memberkati segala pekerjaan kita. Bukan sebagian pekerjaan kita tapi segala aspek yang kita kerjakan. Tuhan mau membuatnya berhasil. Ada amin saudara ya. Haleluya. Nah, visi daripada gereja kita adalah menjadi storehouse bagi kerajaan surga. Kita mau ucapkan bersama-sama saudara ya visi ini ya. Siap saudara Bapak Ibu sekalian? Ya, 2, 3. Menjadi storehouse bagi kerajaan surga. Kita katakan lagi 2, 3. Menjadi storehouse bagi kerajaan surga. Ini sangat penting banget. Karena pada waktu kita menerima visi ini, maka kita harus mau belajar untuk mengerti dan menghidupinya, saudara ya. Nah ini menarik banget, karena di tengah-tengah kita juga ada Profesor Ibrani, saudara ya. Yang namanya adalah Profesor Dr. Kus Jayanto PhD, saudara ya. Nah nanti bisa diuji dari apa yang kami khotbahkan ini, supaya nanti beliau bisa selidiki dengan lebih dalam lagi. Nah storehouse di dalam Ulangan 28 ayat 12 ini memiliki bahasa Ibrani artinya yaitu otsar. Katakan otsar. Otsar. Nah otsar ini menarik banget saudara ya, karena otsar ini memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah lumbung, kita udah ngerti nih. Jadi storehouse itu bukan gudang. Gudang itu tempat nyimpan barang rusak, barang yang tidak dipakai lagi. Gudang itu warehouse. Yes, betul ya saudara ya. Tetapi storehouse adalah lumbung, tempat di mana kita menyimpan hal-hal yang masih mulia, masih baik, akan membawa kehidupan bagi banyak orang. Itu artinya lumbung. Tetapi ada dua arti yang sangat menarik banget yang saudara harus tahu dan harus aminkan. Storehouse ini memiliki arti yaitu barak militer. Saudara, jadi tempat ini adalah tempat di mana laskar-laskar dan tentara-tentara Kristus itu dibina dan dilatih dengan luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, artinya kita ingin sekali melihat ada orang-orang yang mengerti bahwa kita nggak cuma bisa defense, tetapi kita harus mempersiapkan diri apabila Tuhan menghendaki kita harus menjadi penyerang-penyerang daripada kerajaan surga untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Yang percaya katakan amin. Kemudian arti yang ketiga ini sangat menarik banget, artinya yaitu armory saudara atau ruang persenjataan.
Nah, alangkah baiknya sekali saudara, kita tahu bahwa melalui pelayanan anugerah saudara ya, anugerah church dan anugerah ministries, kita punya banyak banget pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Banyak banget keluar Nah, Surabayanya. Kalau orang Surabaya, saudara banyak itu banyak. Tetapi kalau banyak banget itu banyak. Banyak. Saudara ya, Makin, banyak banget. makin panjang berarti makin banyak gitu loh saudara ya. Ada amin saudara ya. Ya kita tahu bahwa ada banyak perkara-perkara yang Tuhan mau percayakan untuk kita kerjakan. Katakan Tuhan banyak perkara untuk kita kerjakan. Tuhan Banyak perkara untuk kita kerjakan. Saudara ya, mulai dari nyekolahkan anak-anak orang-orang yang keluarga tidak mampu. Saudara ya, di tengah-tengah saudara ada 7 orang di tempat ini dan luar biasanya ada 8 orang yang sampai dengan hari ini pelayanan kita itu kuliahkan saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah dulu bagi Tuhan saudara. Memang gereja kita baru 1 tahun beberapa bulan saudara, tetapi kita percaya kita mempunyai modal dasar yang sangat baik sekali dan menarik. Sebentar lagi ada banyak anak-anak yang kelas 12 atau SMA 3, mereka tuh akan lulus high school saudara. Ada banyak yang pengen untuk dikuliahkan, ada banyak harus yang dikuliahkan. Saya rindu banget bagaimana kalau suatu hari kelak di antara saudara sekalian, coba lihat kiri kanan, kamu orangnya katakan, kamu orangnya yang akan berkata kepada Pastor Daniel dan Pastor Debbie, tantang kami, ada berapa banyak yang bisa kita sekolahkan. Ada berapa banyak yang perlu kita bisa kuliahkan saudara. Ada amin? Sehingga kita tahu saudara bahwa pada waktu kita bisa melakukan ini, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan laskar-laskar Kristus untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Semangat dong saudara, katakan semangat. Haleluya. Dan bahkan saudara saat ini ada salah satu daripada pekerja kita, Pak Michael saudara, itu ada di suatu tempat sekitar 800 km dari tempat ini saudara ya. Kita lagi bangun sebuah gereja, membantu sebuah gereja dan itu masuk yaitu dalam kategori Church Makeover. Program kami Church Makeover gereja ke-67. Saudara berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Semalam saudara dia tidur di atas tikar saudara dan sehari sebelumnya dia naik bus 18 jam dari Pematang Siantar untuk mencapai tempat itu. Saudara bayangkan ada banyak perkara-perkara luar biasa. Indonesia ini sangat luas. Ada begitu banyak orang yang memerlukan kita. Saudara, kita adalah orang-orangnya di dalam storehouse ini yang Tuhan sedang persiapkan untuk melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena itu kita harus arise and shine Yes. saudara. Kumi Yes. ori. Kita Betul. harus bangkit dan bersinar karena dunia yang gelap ini menantikan kita. Amin saudara. Amin. Ya, itu 18 jam sayangnya Pak Michael naik bus. Jadi dari Pemantang Siantar cuma nyampe ke desa. Coba kalau naik pesawat SQ yang direct flight dari Jakarta udah nyampe ke New York saudara. Singapura, bukan Jakarta. Oh dari Singapura ke New York ya. Nah saudara tentang lifestyle memberi. Kita buka lagi Alkitab kita Mazmur 41 ayatnya yang kedua dan ketiga. Mazmur 41 ayat yang kedua dan ketiga ya di screen sudah ada, kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ada amin saudara. Amin. Ya, dari ayat ini tadi kita lihat bahwa kalau kita mau dibilang hidup kita ini bahagia, berbahagia itu dalam bahasa Inggrisnya blessed atau diberkati. Orang yang diberkati oleh Tuhan yang hidupnya blessed itu adalah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Amin saudara. Tuhan akan meluputkan kita pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi kita, memelihara nyawa kita sehingga kita disebut berbahagia atau blessed. Tidak akan ada musuh yang mempermainkan kita. Amin saudara. Amen. Jadi kalau kita sudah belajar bahwa visi Anugerah Church itu adalah menjadi storehouse bagi kerajaan sorga. Artinya apa? First, yang pertama, jemaat di Anugerah Church di storehouse ini harus belajar tahu arti kata cukup.
tahu kapan cukup itu terjadi. Amin saudara. Karena orang hidup, apalagi kalau yang mengejar uang, tidak akan pernah cukup. Di atas langit masih ada langit lagi yang lebih tinggi. Di atas awan masih ada awan lagi yang lebih tinggi. Ya kan? Surga aja berlapis-lapis saudara gitu saudara ya. Untuk mau masuk ke ruang maha kudus berlapis-lapis saudara ya kan. Nah karena itu saudara kita harus tahu kapan itu cukup. Karena orang yang tidak pernah merasa cukup tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada orang lain. Tidak akan bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan cukup itu relatif. Minggu lalu Pak Andrew sudah mengkhotbahkan tentang hal ini ya kan. Untuk beberapa orang mungkin makan nasi putih dengan sambal, dengan sayur kangkung dan ikan asin itu sudah cukup saudara ya. Tapi untuk beberapa orang harus steak gitu kan saudara ya. Yang grade triple A gitu saudara ya. Dan harus dimasaknya medium well yang masih ada dikit ping-pingnya, gak ada darahnya dikit gitu saudara. Nah kalau itu menjadi lebih mahal gitu. Jadi cukupnya orang itu relatif ada di mana. Tapi semua orang, setiap manusia, setiap jemaat Tuhan harus tahu di mana letak cukup kita. Yes. Kalau kita tidak pernah bilang cukup, saya jamin saudara seumur hidup tidak akan pernah menjadi berkat buat orang lain. Tidak akan pernah menjadi berkat buat kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang tahu di mana itu cukup. Baru dia akan bisa berbagi dengan orang lain. Baru dia bisa menjadi berkat buat pelayanan-pelayanan buat gereja-gereja Tuhan. Amin saudara ya. Karena apa? Karena ini enggak masalah loh ya. Betapa kayanya seseorang. Kalau dia tidak pernah merasa cukup. Dia mau kasih misalnya. Lalu dia merasa tapi nanti kalau kurang gimana ya? Kalau besok tagihanku datang dan itu banyak banget gimana ya? Gak jadi memberi saudara ya. Tapi kalau orang yang meskipun level keekonominya tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa hidup dalam kesederhanaan dan dia tahu di mana itu cukup. Jangan heran orang yang sederhana pun bisa menjadi berkat yang luar biasa buat orang lain. Bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara ya. Dan di dalam lifestyle yang memberi ini kita harus tahu tujuan berkat yang Tuhan titipkan itu adalah supaya kita menjadi saluran berkat. A channel of blessing. Ya, jadi pastikan saluran Anda tidak mampet. Karena kalau di rumah ada saluran air yang mampet, pusing kepala kita saudara. Bisa kebanjiran rumah kita saudara ya. Jadi pastikan salurannya mengalir saudara. Dan dalam hal memberi juga kita harus belajar bahwa kita ini cuma pengelola. Lihat kanan kirinya bilang pengelola. Ya. Jadi istilahnya kalau di Belesa ini BM-nya gitu loh ya. Building manager gitu, building management, pengelola gitu saudara ya. Yang punya siapa? Ownernya siapa? Tuhan Yesus. Hidup kita milik Tuhan Yesus. Keuangan kita milik Tuhan Yesus. Usaha kita milik Tuhan Yesus. Pabrik kita milik Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah kalau kita sadar bahwa kita ini cuman pengelola, artinya harus sering cek-cek sama bos besar. Harus sering-sering cek-cek sama ownernya, ya kan. Oh, Tuhan ini bagaimana bulan ini, apa yang harus kita lakukan dengan berkat yang Tuhan kasih, apa yang harus saya lakukan, siapa yang harus saya berkati, siapa yang harus saya dukung bulan ini, misalnya seperti itu saudara, apa yang harus saya lakukan, tanya sama Tuhan. Bagaimana mengelola keuangan atau berkat yang Tuhan percayakan itu dengan benar. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi seharusnya saudara kita nggak lagi ada masalah dengan memberi. Termasuk memberikan persepuluhan dan yang lain-lain saudara. Sekali lagi di gereja ini kita tidak selalu istilahnya itu mengingatkan saudara untuk memberikan persepuluhan. Bukan berarti saudara tidak didukung atau didorong atau diajari untuk memberikan persepuluhan. Ada amin saudara ya. Karena apa? Memberikan persepuluhan itu seharusnya adalah sesuatu yang adalah langkah kecil kita untuk berani percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mau menjadi pengelola, kalau saudara mau dipercaya kepada hal yang besar daripada Tuhan, tadi di ayat awal yang dikatakan saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dapat bersahabat, mengikat persahabatan, menggunakan mamon yang jahat,
Saudara, ini sama dengan kalau kamu perpuluhan aja kamu masih bingung, masih kamu nggak setia, padahal itu cuma langkah kecil. Sama seperti tadi ada Kelly, saudara ya, ada anak kecil yang lagi lari-lari dan dia baru saja belajar tuh berjalan, belajar tuh berlari. Saudara, kalau kita masih istilahnya itu bolong, masih istilahnya harus diingatkan di beberapa gereja, bahkan sayangnya masih dikutuk-kutuk saudara ya. Di tempat ini saudara nggak akan dikutuk. Di tempat ini kita tahu bahwa tidak perlu kita dikutuk saudara untuk kita menerima berkat Tuhan. Tidak perlu kita ditakut-takutin sesuatu. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan Yesus. Amin. Ada amin. Maka belajarlah kita untuk menggunakan sesuatu yang kecil, saudara yang nilainya baru 10% itu untuk kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Seharusnya yang kita punya itu bukan cuma 90% loh. Saudara ya, yang kita punya 90% itu bukan punya kita. Ini semuanya adalah milik Tuhan. Kalau kita berikan 10% itu bukan cuma 10% yang milik Tuhan. Berapa persen milik Tuhan? 100%. Makanya kalau saudara mau menjadi storehouse daripada kerajaan surga, sudah nggak usah mikir, kasih saudara. Apa yang Tuhan katakan dalam diri saudara ya, timbang dengan baik. Apakah ini memang sudah waktunya saya memberikan lebih? Kalau memang Tuhan berkata seperti itu, ada kesepakatan antara suami dan istri, lakukan saja. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu nggak akan pernah ingkar janji. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kok lemes? Kalau memberi tepuk tangannya lemes saudara ya. Yang siap memberi katakan amin. Amin. Yang mau punya lifestyle memberi katakan amin. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yang keempat. Lifestyle yang keempat ini adalah tentang trusting and resting. Saudara, Yesaya 49 ayat 23b di sini berkata, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Ini sangat penting banget saudara ya. Selain dari tadi kita sudah jelaskan bahwa kita perlu modest, kita perlu rajin, kita perlu memberi saudara. Enggak bisa dipungkiri saudara, sekali lagi kita harus mau belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di antara kita semua, saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Di tempat ini minimal enggak ada orang malas, betul enggak? Tetapi tahukah saudara, sebagai manusia kita punya limitasi. Di dalam tantangan pada zaman ini, tantangan kehidupan semakin lama itu dapat membuat kita penat atau burn out. Kita habis, kita sudah terkonsumsi semuanya saudara. Kita sudah memberikan hati kita sudah hidup bersungguh-sungguh. Kita sudah full heart, kita sudah semuanya kita berikan kepada Tuhan, betul enggak? Ada amin saudara. Nah sekarang waktunya untuk saudara kita belajar untuk kita membuka tangan kita. Dan kadang-kadang ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan kita. Terutama di zaman ini saudara, perekonomian itu istilahnya orang bilang lagi mampet gitu ya. Lagi jalan buntu, lagi sukar banget. Dua negara lagi perang dagang saudara ya. Amerika lawan Tiongkok saudara. Perang dagang semuanya kecipratan masalah, betul nggak saudara? Nah tetapi kita tahu bahwa Tuhan ini berdaulat. Ada amin nggak? Tuhan sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Nah oleh karena itu saudara, pada bagian lifestyle ini kita perlu belajar untuk menerima grace, menerima kasih karunia daripada Tuhan. Ada amin? Saudara ya, menerima kasih karunia ini apa sih saudara? Sesuatu yang sebenarnya sudah bukan ranah saya, sesuatu yang sudah bukan daripada upaya atau selayaknya kemampuan saya terima. Inilah kasih karunia itu. Sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tetapi justru itu sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin saudara ya. Menerima grace itu bukan berarti kita jadi orang yang malas ya. Kita tetap melakukan bagian kita rajin bekerja, kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau sudah mentok saudara, kita tahu bahwa Tuhan kekuatan saya itu sudah sampai sini, saya sudah berikan semuanya, saya sudah lakukan semuanya yang saya bisa. Sisanya ya kita harus berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Yes. Saya
terlibat dalam Departemen Praise and Worship, dan beberapa saat yang lalu saya pernah bagikan ya di Departemen Praise and Worship bahwa kadang-kadang kita kalau nyanyi, kita sudah berusaha sebaik mungkin ini untuk WL dan singer gitu saudara ya. Ini BTS-nya, behind the scene. Yang saudara lihat kan sudah bagus ya, karena itu persiapannya sudah matang. Tapi BTS-nya, behind the scene, kadang kita bisa salah nyanyi, suaranya keluar fals gitu saudara ya. Dan itu dilatih dulu di belakang layar sebelum tampil gitu saudara. Yes. Dan saya bilang, saya ajarkan kepada mereka bahwa kadang-kadang kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah latihan setiap pagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, fa. Ya gitulah saudara, teruskan sendiri ya. Itu namanya solmisasi gitu saudara ya. Kita sudah latihan, kita sudah panaskan suara kita, katanya kan gitu. Suara nggak bisa bangun tidur langsung dipakai nyanyi di atas panggung, itu pasti jelek saudara. Jadi harus dipanaskan dulu, kayak dipanasin pakai kompor gitu saudara. Yang penting ya. jangan sampai pakai korek kemudian digini, jangan loh saudara ya. Jangan banget ya, ini nggak boleh. Jadi setelah suaranya dipanaskan baru itu bisa bagus mengalunnya keluar. Tapi kadang-kadang nggak bisa dipungkiri juga, namanya juga manusia. Manusia itu nggak ada yang sempurna, amin saudara. Kita pengen menyanyi dengan cara yang sempurna, fals juga gitu kan. Kita pengen menyanyi dengan sempurna, salah masuk, harusnya bait 2 ini nyanyi bait 3 gitu saudara. Dan lain sebagainya. Lalu saya bilang sama mereka, kalau hal itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ini kita udah melakukan yang paling bagus, persiapan paling bagus sebagai manusia. Sisanya kita harus gini, Tuhan, Roh Kudus override me. Roh Kudus ambil alih. Dan itu saya pernah punya pengalaman gitu saudara ya kan. Karena kami pernah menerbitkan album, bukan album foto ya. Album rohani gitu ya, CD saudara ya, CD rohani. Nah pernah kan, jadi karena pernah menerbitkan album itu, saya diharuskan promo sama suami saya gitu saudara ya. Jadi kalau kita pergi pelayanan kemana-mana, saya disuruh nyanyi gitu loh saudara ya, supaya orang kenal lagu-lagunya, supaya orang mau beli CD-nya. Mesti nyanyi lagi nih saudara di sini ya. Jangan, ya saudara. Nah kadang-kadang itu bikin saya stres banget, karena saya itu sebenarnya lebih suka khotbah daripada nyanyi gitu loh saudara. Karena kalau saya nyanyi itu saya keringet dingin gitu, saya sudah latihan sebelumnya, tapi begitu sampai ke panggung deg-degan, jantung saya itu bisa kedengeran duk 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 gitu saudara ya, saking stresnya gitu saudara ya. Dan ketika nyanyi kadang-kadang tuh pernah gitu misalnya nada-nada yang tinggi harusnya keluarnya salah gitu saudara ya. Terus saya kan malu gitu, ya ampun salah Tuhan gitu kan. Tapi dalam hati terus saya langsung gini, Tuhan override me ya. Roh Kudus ambil alih. Saya tahu kalau ini salah, maafkan aku Tuhan, tapi ambil alih. Saudara tahu begitu saya selesai nyanyi, selesai khotbah, saya dudukkan. Ini saya ingat di ibadah gereja orang India saudara, di mana saya tapi di Sunter ya, di mana waktu khotbah itu bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Sindhi gitu saudara ya, di Sunter. Kalau pergi ke Indianya saya belum pernah gitu saudara. Nah terus saudara begitu selesai gitu kan, saya udah malu nih karena tadi nyanyinya fals, aduh jelek banget gitu kan saudara ya. Tapi terus tiba-tiba ada satu orang yang datang dan dia bilang gini, terima kasih pastor, saya sangat diberkati. Terutama ketika pastor tadi nyanyi, wah bulu kuduk saya semuanya berdiri ya kan. Lalu dia bilang gini, saya ini belum percaya Tuhan. Saya datang ke sini karena diajak teman-teman saya ini ya kan. Dan saya tadi datang ya mendengarkan firman, tapi yang paling menyentuh hati saya adalah ketika pastor nyanyi. Dan saya pokoknya mau datang lagi, saya bilang ke teman-teman saya ini, kalau pastor datang lagi tolong undang saya, tapi pastikan dia nyanyi gitu katanya saudara ya. Nah, siapkan Dre nanti Dre. Apa? Siapkan, dia akan nyanyi. Oh jangan. Nah saudara, tapi saya cuman mau bagikan bahwa ternyata ya ketika kita sudah melakukan semua yang kita bisa, tapi masih ada yang kesalahan, masih ada yang kurang. Kita harus apa? Berserah kepada Tuhan. Dan bilang, Tuhan ambil alih. Hidupku milikmu kok, suaraku milikmu kok. Ini kalau dalam hal tarik suara. Tapi kadang-kadang orang bisa bikin keputusan yang salah dalam hal bisnis. Bisa bikin keputusan salah dalam hal mengambil jurusan kuliah dan lain sebagainya. Dan itu semua kita serahkan kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ambil alih, Roh Kudus ambil alih, karena hidupku milikmu, keluargaku milikmu, perusahaanku milikmu, pabrikku milikmu. Ada amin saudara?
Dan ketika kita minta Tuhan ambil alih, percaya sama saya, karena sebenarnya nada yang saya keluarkan dari mulut saya itu fals alias salah gitu kan. Tapi somehow ketika Roh Kudus ambil alih, sampai di telinga jemaat itu merdu banget, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia merasakan hadirat Tuhan. You understand what I mean? Ya, karena Tuhan juga pemilik dari gelombang udara ini. Ya, mungkin khotbah pastornya hari ini nggak terlalu bagus, benernya, ya kan? Tapi melalui gelombang udara yang diambil alih oleh Roh Kudus, sampai di telinga saudara, sampai di hati saudara jadi bagus banget, jadi rema yang memberkati, sampai ke rumah-rumah orang-orang jemaat online yang sedang menyaksikan di Facebook Live ini, mereka merasa diberkati. Karena apa? Karena pastornya berserah kepada Tuhan. Jujur bicara tadi malam tidur 1:30, yang itu tidur jam 3, menyiapkan khotbah ini saudara. Jadi mungkin secara fisik kurang kuat gitu saudara ya. Tapi ini sering saya alami ya. Saya mungkin merasa capek, lemas gitu sebelum khotbah. Roh Kudus ambil alih. Ketika khotbah berapi-api, ketika khotbah, wah ini sudah bukan saya lagi saudara, tetapi Roh Kudus yang mengambil alih. So ketika bisnismu, usahamu mungkin tertatih-tatih, engkau merasa saya tidak tahu apalagi yang harus diperbuat, ya. Engkau merasa tidak punya kekuatan lagi, izinkan Roh Kudus ambil alih sehingga engkau akan melihat mujizat-mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Right. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus bahkan berkata kepada kita nih, ini sangat bagus banget untuk setiap daripada saudara dan saya yang hari ini merasa lelah, merasa capek, merasa used up, merasa burn out. Saudara-saudara sudah nggak ada lagi yang bisa diberikan. Saudara sudah mampet, saudara pikiran saudara udah nggak bisa lagi menemukan jalan keluar. Dan bahkan untuk anak-anak daripada youth, anak-anak mahasiswa diku saya yang besok juga akan ujian akhir semester ya. Ini kata-kata daripada firman Tuhan. Come to me. Poin berikutnya, come to me and I will give you rest. Saudara ya, ini ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Ini janji daripada Tuhan Yesus. Nah ini menarik banget karena kata-kata rest ini artinya dalam bahasa Ibrani adalah sabat. Saudara ya, jadi ingat Tuhan itu menciptakan bumi langit bersama dengan isinya selama 6 hari penuh. Dan saudara pada hari yang ke-7 Allah Bapa, Roh Kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka itu masuk dalam perhentian yang dinamakan hari Sabat atau hari rest. Saudara, tahukah Anda bahwa pada waktu kita rest, kita itu mengangkat tangan kita nggak lagi memikirkan, nggak bisa saudara ya, kalau kita sebagai manusia kita nggak nggak bisa pikirkan masalah itu. Tetapi justru pada waktu kita berani untuk berkata, Tuhan aku udah mentok Tuhan, ke kiri aku udah nggak bisa, aku udah jalan buntu, ke kanan Tuhan jalanku udah buntu, ke depan itu jurang, ke belakang itu musuh, Tuhan apa yang mau aku lakukan? Sama seperti anak-anak orang Israel saudara. Tetapi ada satu jalan yang belum tertutup yaitu ke atas. Amin. Saudara ya. Pada waktu saudara melihat kepada Bapamu di surga. Pada waktu engkau memilih di tengah-tengah chaos, di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kebinasaan. Saudara memilih untuk rest in Him. Bukan rest in peace saudara ya. Beda antara rest in peace dengan rest in Him. Saudara panggilan daripada Tuhan supaya kita rest, berserah kepada Tuhan. Kita merasa tenang saudara ya. Dan tahukah saudara ada banyak, minimal ada 7 mujizat yang terjadi di zaman Tuhan Yesus di hari Sabat. Saya percaya di hari Sabat ini, kalau saudara percaya bahwa ini adalah hari Sabat saudara, kalau saudara percaya bahwa Dia adalah the Lord of the Sabbath, kalau Dia adalah Tuhan pemilik daripada hari Sabat, apapun masalah saudara, apapun kebuntuanmu, apapun kemandulanmu, apapun ketidakmungkinan saudara, apapun kebinasaan yang sedang menghantui kehidupan saudara, percayalah saudara, pada hari Sabatmu Tuhan lebih daripada sanggup untuk menciptakan mujizat yang sangat kreatif. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Bapa kita di surga. Haleluya. Lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya. Saudara diberkati pada hari ini. Amin. Ada 4 lifestyle. Saudara jangan lupa ini adalah di akhir daripada financial series.
Kita percaya bahwa memang benar keuangan sangat penting banget, saudara ya. Di minggu pertama kami sudah membahas sikap yang benar terhadap uang itu apa, saudara. Kita nggak mau terikat dalam hal keuangan. Uang itu cuma alat. Kita harus punya pandang perspektif yang benar tentang bagaimana persepsi surga terhadap uang dan siapa diri kita di dalam Tuhan. Ada amin. Di minggu yang kedua Pastor Debbie mengkhotbahkan tentang bagaimana kita bisa pulih daripada hutang. Siapapun saudara, Tuhan tidak ciptakan kita supaya kita terikat di dalam hutang piutang. Tetapi Tuhan ciptakan kita, janjinya di dalam storehouse tadi, supaya kita bahkan memberikan utangan, memberikan pinjaman, dan tidak terikat daripada utang. Jadi saudara, engkau yang hari ini masih terikat, terutama hutang yang sudah hampir menjadi hutang yang gak bisa lagi dibayar. Apapun masalahnya itu saudara, saya berdoa, biarlah saudara di hari Sabat saudara, hutangmu akan segera dilunaskan. Amin. Akan ada jalan keluar. Tuhan punya cara yang sangat luar Amin. biasa. Di minggu yang lalu Pastor Hendro juga berkhotbah tentang bagaimana kita hidup berkecukupan saudara. Ini sangat penting sekali. Dan minggu ini kita percaya ada 4 lifestyle. Ada 4 saudara ya, masih ingat apa aja? Yang pertama, kita harus hidup modest. Katakan lifestyle yang pertama, saya harus hidup modest. Saya harus hidup modest. Kemudian yang kedua, saya harus hidup rajin. Saya harus hidup rajin. Kemudian yang ketiga, saya harus belajar untuk memberi. Saudara katakan belajar untuk memberi. Kemudian yang keempat ini sangat penting sekali, yaitu saya harus trust dan rest di dalam Tuhan. Ya, amin saudara ya. Saya percaya, saya berdoa akan ada orang-orang yang luar biasa, orang-orang perkasa yang ada di tengah-tengah jemaat kita di Anugerah Church at Storehouse ini. Akan dibangkitkan menjadi pasukan-pasukan yang militan, pasukan-pasukan yang luar biasa. Ada anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sangat perkasa di musim kehidupan dan zaman mereka. Ada amin saudara? Amin. Ya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama.